Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua satu anggota tubuh yang kecil, tidak bertulang, namun sangat-sangat berbahaya. Karena lisan, seseorang bisa keluar dari agamanya. Karena lisan, keislaman seseorang bisa batal. Dia bisa menjadi murtad karena lisannya. Dan yang melakukan dosa-dosa besar itu adalah lisan seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumah di antara rumah-rumah Allah. Dan yakinlah bahwa apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini merupakan suatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an, kecuali mereka akan mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, dan Allah akan memberikan rahmat kepada mereka semua. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan duduk hadir bersama mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama orang-orang yang hadir di majlis tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga 4 keutamaan ini adalah motivasi yang sangat besar yang menjadikan kita duduk di majlis ilmu. Bayangkan Allah memberikan kepada kita ketenangan hati, rahmatnya, para malaikat berkumpul di sekitar kita. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna majalisaz dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki pasukan dari kalangan malaikat yang tugas mereka adalah mencari majlis-majlis ilmu. Jika salah seorang dari mereka mendapatkan majlis ilmu tersebut, maka dia pun turun kemudian mengatakan kepada teman-teman malaikat yang lain, halummu ila hajatikum, kemarilah, datanglah kepada hajat yang sedang kalian cari. Sehingga duduk di majlis ilmu merupakan ibadah yang besar, pahalanya besar, apalagi jika ditambah bahwa majlis ilmu tersebut dilakukan setelah sholat wajib. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya para malaikat senantiasa mendoakan kalian pada saat kalian selesai sholat dan tidak beranjak dari tempat kalian sholat. Malaikat senantiasa mengatakan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hambamu ini dan berikanlah rahmat kepadanya. Terus malaikat ini mengucapkan, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Kata Nabi SAW, ma lam yuhdith fih, selama dia belum batal. Sehingga ini keutamaan yang luar biasa. Kita dapat doa dari malaikat karena kita tetap duduk di masjid setelah sholat wajib. Ditambah lagi pahala menunggu antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, wantidharus shalah ila shalah, menunggu antara satu sholat sampai sholat yang berikutnya, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, sesungguhnya itu adalah ribat, itu adalah ribat. Apa itu ribat? Ribat adalah berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin untuk melawan musuh yang akan datang. Itu namanya ribat.
disamakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin dengan orang yang berjaga-jaga menunggu sholat yang berikutnya. Pahalanya sama. Ya, kata Nabi SAW, ribatu yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Satu hari saja seseorang itu melakukan ribat, berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, sehingga ikhlaskan niat, jadikan duduknya kita di majelis ilmu ini berharap pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagaimana yang sudah diumumkan ya oleh teman-teman dari panitia, bahwa judul kajian kita pada kesempatan kali ini adalah waspada bahaya lisan. Waspada bahaya lisan. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua satu anggota tubuh yang kecil, tidak bertulang, namun sangat-sangat berbahaya. Sehingga karena lisan seseorang bisa keluar dari agamanya. Karena lisan keislaman seseorang bisa batal. Dia bisa menjadi murtad karena lisannya. Yaitu pada saat contohnya seseorang berdoa kepada selain Allah, pada saat seseorang menghina, mengolok-olok Allah dan Rasulnya atau agama Islam. Karena itu merupakan pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama. Dan yang melakukan dosa-dosa besar itu adalah lisan seseorang. Kemudian betapa banyak persaudaraan antar kaum muslimin yang rusak, sebabnya adalah karena lisan. Karena seseorang tidak menjaga lisannya, mencaci atau berbicara dengan kasar. Pada saat dia marah, dia berbicara dengan kata-kata kotor, sehingga dia berselisih dengan saudaranya yang tadinya saling mencintai, jadi dipenuhi permusuhan. Sebabnya adalah karena lisan. Begitu juga dengan suami istri. Pada saat seorang berseteru dengan istrinya misalnya, marah kepada istrinya, pada saat dia marah, maka dia tidak menjaga lisannya, sehingga terucaplah kata-kata talak, sehingga istrinya ditalak, dia berpisah. Yang tadinya statusnya adalah suami istri menjadi berpisah, sebabnya adalah karena lisan yang mengucapkan kata-kata talak. Dan faidah yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa pada saat seorang sedang berseteru dengan pasangannya, maka hal yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menjaga lisannya. Menjaga lisannya. Karena Nabi SAW mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka hendaknya dia diam. Kenapa? Karena lisan yang terlontar pada saat dia marah itu biasanya berakibat buruk dan konsekuensinya sangat beruntun sekali. Contohnya seperti seseorang yang sedang marah kepada istrinya, kemudian dia mentalak. Kalau sampai talaknya itu 3 kali, berarti talaknya adalah talak bain, talak yang menjadikan suami istri ini bukan siapa-siapa lagi, berpisah untuk selama-lamanya, kecuali jika si istri tersebut sudah dinikahi oleh orang lain. Ya, sehingga perkaranya sangat repot. Sebabnya apa? Sebabnya karena lisan. Makanya sebagian ulama menyebutkan ya, bahwa pada saat seorang suami itu sedang marah, hendaknya dia keluar dari rumah. Keluar dari rumah. Ya, ini faedah ya buat antum semua ya. Kalau lagi ada masalah, jangan kemudian diajak ngobrol istrinya, kondisinya lagi marah, antum keluar aja dulu. Ya, tenangkan dulu diri, kira-kira sudah tidak marah lagi, kondisinya sudah dingin, baru kemudian kembali lagi ke rumah. Sebabnya apa? Karena semakin seseorang itu berbicara, semakin potensi dia untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik itu semakin besar. Ya, sehingga itulah hakikat dari lisan. Betapa berbahayanya lisan seseorang. Bahkan Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadis, aktsaru ma yudkhilin nasan naral ajwafan al-famu wal farj. Sesungguhnya sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lisan dan kemaluan. Antum bayangkan, dosa itu sangat beragam, sangat bermacam-macam.
sangat banyak sekali dosa itu. Ada dosa yang dilakukan oleh tangan, ada dosa yang dilakukan oleh kaki, ada dosa yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan seseorang pada saat dia adalah seorang pejabat misalnya. Dan ada dosa yang dilakukan oleh lisan seseorang, yang dilakukan oleh kemaluan seseorang. Maka Nabi SAW di sini menyebutkan dari sekian banyak orang-orang yang masuk neraka, ternyata kebanyakan dari mereka masuk neraka karena lisannya. Betapa berbahayanya lisan. Bahkan lisan adalah penyebab para wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Silakan diperhatikan baik-baik para akhwat sekalian, ya, para wanita muslimat. Diperhatikan hadis ini. Nabi SAW pernah melewati sekerumunan wanita, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah kalian, bersedekahlah. Diperintahkan oleh Nabi SAW untuk banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Kata Nabi, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, sesungguhnya aku melihat di neraka ternyata kalian adalah penduduk neraka yang mayoritas. Lihat, wanita adalah mayoritas penghuni neraka berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian para wanita pun bertanya, faqulna wa bima dzalika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa sebabnya kok bisa kita mayoritas penghuni neraka? Apa kata Nabi SAW? Tukthirnal la'na wa takfurnal ashir, karena kalian sering mengumpat, mencela, dan kalian kufur terhadap suami-suami kalian. Lihat, ternyata wanita yang dinyatakan oleh Nabi SAW kebanyakan ahli neraka, ternyata sebabnya adalah lisan. Maka wajib ya bagi setiap muslim untuk memperhatikan gerak-gerik lisannya. Wajib untuk perhatian terhadap apa yang akan dia ucapkan, apa yang sedang dia ucapkan, apa yang sudah dia ucapkan, apakah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah itu merupakan sebab seseorang masuk ke dalam neraka atau tidak? Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu arda. Mu'adz mengatakan, wahai Rasulullah, awa inna lamu'akhadzuna bima natakallamu bih, apakah kita akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita ucapkan? Lihat pertanyaannya. Pertanyaan dari seorang sahabat yang ingin tahu, penasaran. Setiap hari kita mengeluarkan ratusan atau ribuan kata. Kita ngobrol sama istri, kita ngobrol sama anak, kita ngobrol sama teman-teman, ngobrol sama teman kerja di kantor. Ini obrolan-obrolan kita, kata-kata yang keluar dari lisan kita. Mu'adz bertanya, kita dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak? Apa kata Nabi SAW? Thaqilatka ummuka ya Mu'adz, sungguh celaka engkau wahai Mu'adz. Nabi tidak menyangka bahwa pertanyaan ini dilontarkan oleh seorang Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, ya ikhwan, adalah sahabat Nabi yang sangat berilmu. Beliau merupakan ulama dari kalangan sahabat. Bahkan Nabi mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling mengerti tentang halal dan haram di umatku seluruhnya adalah Mu'adz bin Jabal. Tapi subhanallah, Mu'adz bertanya kepada Nabi, kita memang dimintakan pertanggungjawabannya atau tidak terhadap apa yang kita ucapkan? Maka Nabi mengatakan, thaqilatka ummuka ya Mu'adz, celaka engkau wahai Mu'adz. Fahal yakubbun nas ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah orang-orang nanti di hari kiamat mereka diseret dalam kondisi wajah mereka di bawah, kaki mereka di atas, dan dimasukkan ke dalam neraka, kecuali itu semua karena sebab lisan yang tidak dijaga oleh mereka. Ya ikhwan, bahaya. Ini gak macam-macam. Ternyata banyak orang yang gak sadar bahwa ucapan yang dilontarkan dalam kesehariannya ternyata itu adalah dosa-dosa besar yang bisa menjadikan dia termasuk dari penghuni neraka. Contohnya seperti ghibah, membicarakan tentang keburukan orang lain.
Kata Nabi SAW, ghibah adalah dzikruka akhaka ma yakrah, pada saat engkau menyebutkan tentang seseorang yang dia tidak suka, hal tersebut disebutkan. Kita menyebutkan tentang kekurangan orang lain, kita menyebutkan tentang rumah tangga orang lain, kita menyebutkan tentang masalah orang lain dengan saudaranya. Ini secara disepakati oleh seluruh manusia, nggak ada yang suka dirinya dibicarakan seperti itu oleh orang lain pada saat dia tidak hadir. Betul tidak? Sehingga kondisi seperti ini disebut dengan ghibah, yaitu pada saat seseorang membicarakan tentang saudaranya dalam kondisi dia tidak hadir dan yang dibicarakan adalah sesuatu yang dia tidak sukai. Salah seorang istri Nabi SAW pernah berbicara tentang istri Nabi yang lain. Dia mengatakan, ya Rasulullah, yakfika bi Safiyah, yakfika Safiyah, wahai Rasulullah, tinggalkanlah istrimu yang bernama Safiyah. Hasbuka, ya, hasbuka annaha kadza wa kadza. Sesungguhnya dia adalah wanita yang perawakannya itu pendek. Perawakannya pendek. Menyebutkan tentang satu sifat yang jika orang ini diperdengarkan, dia pasti nggak suka dibicarakan di belakang. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sesungguhnya engkau telah menyebutkan satu kalimat, jika diteteskan di air laut, maka lautan seluruhnya akan berubah warnanya. Allahu Akbar. Lihat ikhwan, cuma mengatakan bahwa si fulanah pendek, si fulanah tidak cantik, membicarakan seseorang pada saat dia tidak hadir, melakukan ghibah, satu kalimat, kata Nabi SAW, bisa merubah warna laut seluruhnya. Karena itu adalah ghibah. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, maukah kalian memakan bangkai saudara kalian sendiri? Fakarihtumuh, sungguh-sungguh kalian pasti akan membencinya. Sehingga seorang yang melakukan ghibah, membicarakan orang lain, diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri. Begitu juga dengan namimah. Pada saat seseorang mengadu domba orang lain, dia memberikan informasi kepada orang lain, ya, yang informasi tersebut menyulut emosinya. Seringkali ini dilakukan oleh sebagian dari kita. Ya, kita tahu bahwa informasi ini kalau sampai kepada saudara kita ini, dia akan marah kepada saudara kita yang lain. Kalau kita sampaikan ke teman kita, maka teman kita yang lain akan bermusuhan dengan orang ini. Maka informasi yang semacam ini tidak boleh kita beritahukan. Karena kalau kita beritahukan, ini yang disebut dengan namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Jadi namimah kondisinya bukan tuduhan dusta. Namimah adalah sebuah kejujuran. Ya, bisa jadi, sekali lagi, bisa jadi namimah adalah sebuah kejujuran. Jadi seorang membicarakan teman kita si B misalnya, si A membicarakan kepada kita si B begini, begini, dan begini. Akhirnya kita datang ke si B, kemudian kita kasih informasi. Si A bilang bahwa antum seperti ini, dan seperti ini. Mereka akhirnya bermusuhan. Sebabnya apa? Karena informasi yang kita bawa. Ya. Dan namimah sangat berbahaya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qattat. Orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga. Orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga, kata Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW pernah melewati satu kuburan, kemudian dengan sahabat-sahabatnya, kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa innahuma la yu'adzaban, sesungguhnya dua kuburan ini di dalamnya orangnya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah berikan kepada kita perlindungan dari azab kubur. Dan ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa azab kubur itu benar-benar ada. Jadi Nabi menunjuk kepada dua kuburan bahwa orang yang di dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma yu'adzabani fi kabir, dan sesungguhnya sebab mereka diazab di dalam kubur mereka bukan sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Bukan sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan. Amma ahaduhuma
fakana la yastadzihu minal baul. Adapun yang pertama, maka dia tidak bersih pada saat dia kencing. Hati-hati. Kalau kita buang air kecil, diselesaikan sampai tuntas, pastikan tidak ada najis yang menempel di tubuh kita. Sampai bersih, semua tempatnya bersih, tubuh kita bersih, baru kita keluar dari kamar mandi. Karena hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa di antara sebab azab kubur adalah seseorang tidak bersih pada saat dia kencing. Kemudian kata Nabi SAW, wa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana yamshi bin namimah, dia adalah orang yang suka adu domba. Lihat, karena sebab adu domba diazab di dalam kuburnya. Ya, sehingga jangan pernah meremehkan perkara lisan. Jaga lisan kita, perhatikan apa yang ingin kita ucapkan. Kalau sudah kita mengucapkan sesuatu, evaluasi diri kita, muhasabah. Apakah itu sebuah dosa atau tidak? Kalau dosa, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah terhadap apa yang kita sudah ucapkan. Bahkan di antara hadis yang sangat mengerikan yang menjelaskan tentang bahaya lisan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bi kalimah min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi biha finnar 70 kharifan. Kata Nabi SAW, sebagian orang ada yang mengucapkan satu kata min sakhatillah, yang dimurkai oleh Allah, la yulqi biha balan, akan tetapi dia meremehkan kata tersebut. Dia merasa bahwa yang dia ucapkan biasa-biasa saja, yang dia ucapkan boleh-boleh saja. Kata Nabi SAW, yahwi biha finnar 70 kharifan, karena ucapan tersebut yang dia lontarkan, dia tersungkur masuk ke dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Ya ikhwan, 70 tahun perjalanan masuk ke dalam neraka jahanam. Antum 70 tahun dari Pondok Kelapa sampai mana kira-kira? Keliling dunia sampai lagi Pondok Kelapa, mungkin muter lagi sampai 2 kali. Ya akhi, 70 tahun 70 tahun masuk ke dalam neraka jahanam. Sebabnya apa? Karena dia mengucapkan satu kata, dia fikir baik-baik saja, padahal Allah sangat murka terhadap apa yang dia ucapkan. Sehingga hati-hati terhadap apa yang kita ucapkan. Makanya zaman sekarang kita dapatkan banyak orang yang belajar public speaking. Betul tidak? Gimana caranya berbicara, gimana caranya meyakinkan orang, gimana caranya mau menjelaskan sesuatu, diajarin gimana caranya bicara, gimana caranya ngomong. Padahal kalau kita lihat hadis-hadis yang tadi kita pelajari, ternyata berbicara ini sangat beresiko. Betul tidak? Justru yang seharusnya kita pelajari adalah cara bagaimana kita diam. Ada masalah besar, kita diam. Gimana caranya? Harus dipelajari. Pada saat kita mendapatkan kabar tidak baik tentang si fulan, bagaimana caranya supaya kita diam? Tidak ikut-ikut menyebarkan aib orang lain yang kita ketahui. Ini sulit luar biasa ya kawan. Sulit atau tidak? Sulit. Sebagian orang gatel lidahnya, nggak bisa. Kalau melihat satu hal yang kira-kira orang-orang bakal menarik saat diceritakan tentang hal ini, dia bakal ceritakan. Seru nih, lagi duduk sama teman-teman nongkrong, nggak ada bahan yang paling disukai oleh orang-orang adalah ghibah ya. Paling seneng, seru, ngomongin tentang keluarga orang lain, rumah tangga orang lain, si fulan di pekerjaannya begini, ribut sama si fulan. Itu menuai obrolan di antara orang-orang yang diajak bicara tentang hal tersebut. Ya, sehingga hati-hati. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Pilihannya cuma ada 2. Mau berkata baik atau kita jaga lisan kita, tidak usah berbicara sama sekali.
Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan bahwa betapa banyak orang-orang yang berbicara kemudian mereka menyesal setelah mereka berbicara, dan sangat sedikit sekali orang-orang yang diam kemudian dia menyesal karena dia diam. Betul tidak? Kalau kita nggak bicara, kita lebih selamat. Ya, sehingga ini yang penting untuk difahami pada saat seseorang itu ya berbicara. Dan lisan seseorang, ya ikhwan, adalah tanda baik atau buruknya kepribadian seseorang. Lisan adalah tanda atau tolak ukur baik atau buruknya kepribadian seseorang. Jadi ada pepatah Arab ya yang mengatakan al-ina'u bima fihi yandahu. Sesungguhnya yang keluar dari bejana adalah air yang ada di dalam bejana tersebut. Sekarang ini ada bejana, botol, isinya apa? Air putih. Pada saat dibuka kemudian dituangkan, apa yang keluar, Pak? Teh atau susu? Air putih, kan isinya air putih. Kalau ada teko, isinya teh. Pada saat antum tuangkan, apa yang keluar? Teh. Nggak mungkin keluarnya susu, kecuali antum pesulap ya. Teh, kemudian tiba-tiba keluarnya susu. Al-ina'u bima fihi yandahu. Yang keluar dari bejana adalah isi dari bejana tersebut. Apa maksudnya? Yang keluar dari lisan seseorang itu mencirikan kepribadian seseorang. Gak mungkin seseorang setiap hari berzikir, setiap hari bersolawat, memuji orang lain dengan mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, diberikan sesuatu oleh orang lain, dia katakan Jazakallahu khairan, terima kasih banyak. Ucapan-ucapannya baik, tapi dalamnya buruk. Kalau dalamnya baik, yang keluar juga akan baik. Tapi sebaliknya, kalau yang di dalam itu buruk, pikirannya buruk, sering memikirkan dosa-dosa dan maksiat, maka yang terlontarkan juga ucapan-ucapan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-ina'u bima fihi yandahu, yang keluar dari bejana adalah apa yang ada di dalam bejana tersebut. Begitu juga dengan lisan manusia. Yang keluar dari lisannya itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Itu adalah apa yang ada di dalam pikirannya. Maka pada saat kita mau berubah menjadi baik, coba perbaiki dulu lisan kita. Perbaiki tutur kata kita. Kalau bicara sama orang tua, kalau bicara sama teman, bicara sama anak, ayo kita perbaiki. Jadikan yang keluar dari lisannya adalah lisan kita adalah kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW mengatakan, dan ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa lisan adalah tolak ukur dari kepribadian seseorang. Perhatikan hadisnya. Nabi mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Sesungguhnya tidak akan istiqomah keimanan seseorang sampai hatinya istiqomah. Dan tidak akan hati seseorang menjadi istiqomah sampai lisannya yang istiqomah. Lihat keterkaitannya. Lisan terkait dengan hati, hati terkait dengan iman seseorang. Sehingga maksudnya adalah bahwa keimanan seseorang itu bisa dinilai dari apa yang dia ucapkan. Ya, keimanan seseorang itu bisa dinilai dari apa yang dia ucapkan. Bahkan dalam hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW mengatakan, setiap pagi, ya, kata Nabi SAW, idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha kulluha tukaffir. Ya, sesungguhnya setiap pagi hari anggota tubuh manusia itu berbicara kepada lisan. Berbicara kepada lisan. Mereka mengucapkan ittaqillaha fina, bertakwalah engkau kepada Allah terhadap kami. Ya, tentu ini kabar dari Nabi SAW, wahyu dari Rasul SAW, sehingga kita mempercayainya. Antum jangan tanya-tanya, Ustaz kapan nih tangan saya ngomong kalau pagi? Ya, ini sesuatu yang gaib yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga kita mempercayainya tentunya karena ini adalah wahyu. Ittaqillaha fina,
bertakwalah engkau kepada Allah terhadap kami. Fa innama nahnu bik, sesungguhnya kami ini tergantung engkau. Fa in istaqamta istaqamna, kalau seandainya engkau istiqamah maka kami juga akan istiqamah. Wa in i'wajajta i'wajajna, kalau engkau menyimpang maka kami juga akan menyimpang. Ya, tentu hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi, dan hadis ini senada ya dengan hadis yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Thayyib, sehingga seseorang waspada ya terhadap dosa-dosa lisan, memperhatikan apa yang dilakukan oleh lisannya, dan para ulama menyebutkan bahwa jika sesuatu itu tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia akan tersibukkan dengan kebatilan. Jika lisan kita tidak disibukkan dengan amalan-amalan soleh yang bisa dilakukan oleh lisan, maka dia akan mengucapkan kata-kata yang ghibah, namimah, mencela orang lain. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa seorang harus berusaha untuk mempergunakan lisannya untuk amalan-amalan soleh. Dan di antara amalan-amalan soleh yang sangat dianjurkan oleh Islam yang dilakukan oleh lisan, di antaranya adalah membaca Al-Quran. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Ya, sehingga membaca Al-Quran adalah amal soleh yang dilakukan oleh lisan dan pahalanya sangat besar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu biha hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan akan diganjarkan dengan 10 pahala. Tuh, bayangkan, satu huruf dapat 10 pahala. Kemudian kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harf, aku tidak katakan bahwa alif lam mim adalah satu huruf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kalau kita baca Al-Quran, kemudian kita baca ayat alif lam mim, kita dapat berapa pahala? 30 pahala. Kalau antum lanjutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, tambahannya berapa pahala? Silahkan hitung sendiri ya. Ya, Masya Allah, ratusan pahala atau bahkan ribuan pahala pada saat kita membaca beberapa lembar saja dari Al-Quran. Jadi subhanallah, lisan sebagaimana dia bisa menghancurkan kita, bisa membinasakan kita, memasukkan kita ke dalam neraka, maka sebaliknya lisan juga bisa memasukkan kita ke dalam surga, dan kita bisa meraup pahala yang sangat banyak hanya dengan menggerakkan lisan kita. Tergantung untuk apa digerakkan, apa bunyi yang keluar dari gerakan lisan kita. Kalau yang keluar adalah Al-Quran, kita berharap ridha Allah, berharap pahala Allah, kita dapat pahala yang sangat banyak. Ya, bahkan dalam surat Fatir Allah mengatakan, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang suka membaca kitabullah, membaca Al-Quran, mendirikan salat, berinfak dari rizki yang kami berikan kepada mereka dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka berharap perdagangan dengan Allah yang tidak akan merugikan, maksudnya agar dapat pahala. Kata Allah, liyuwaffiyahum ujurahum, sungguhnya Allah akan sempurnakan pahala yang akan mereka dapatkan, dan Allah akan tambahkan untuk mereka dari keutamaannya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya ia maha pengampun dan maha memberi balasan yang baik. Ya, sehingga ini adalah amalan yang pertama yang bisa kita maksimalkan dengan lisan kita, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian di antara amal soleh yang dilakukan oleh lisan juga, di antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya membaca Al-Quran itu bagian dari zikir. Ya, sehingga amalan yang kedua adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan subhanallah
alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Terus kita memuji dan memuja Allah, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan zikir merupakan amal soleh yang sangat agung, yang sangat hebat, pahalanya sangat besar. Bahkan salah seorang sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan ini sangat banyak sekali. Ya, maka ajarkan kepada aku sebuah kebaikan yang aku akan lakukan terus, tapi yang mudah bagiku. Jangan yang sulit dan jangan banyak-banyak wahai Rasul. Ya, jadi orang ini merasa bahwa dirinya sulit untuk melaksanakan banyak kebaikan, sehingga dia minta dipilihkan oleh Nabi SAW suatu amalan yang mudah tapi pahalanya besar. Apa kata Nabi SAW? La yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Jadikanlah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Ini diantara ciri orang yang beriman, bahwa lisannya nggak pernah diam, lisannya nggak pernah kering, selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat penting sekali di dalam keseharian kita jangan sampai lepas dari berzikir. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, jadikan lisan kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita baca doa-doa yang lain, kemudian masuk kamar mandi. Sebelum masuk ke kamar mandi, apa yang kita ucapkan? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar kamar mandi, kita baca ghufranaka. Kita keluar rumah, kita baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kita pergi ke masjid, kita baca lagi zikir. Ya, kemudian kita masuk ke masjid, kita baca lagi zikir. Keluar masjid, kita baca zikir. Di dalam masjid kita sholat, kemudian kita berzikir. Ini kehidupan seorang muslim. Kembali ke rumah, jika itu adalah waktu di pagi hari, maka dia berzikir, zikir pagi, membaca ayat kursi, baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian rangkaian zikir pagi semuanya dibaca. Ketika dia naik kendaraan, apa yang dibaca? Untuk membaca zikir nggak kalau naik motor nih? Ya, naik kendaraan kita baca bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu doa naik kendaraan. Harus dihafalkan Bapak-bapak sekalian. Tiap hari kita naik motor. Ya, tapi kalau kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, insyaallah enggak masalah. Tapi zikir yang lengkap sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Terus kita penuhi hari-hari kita dengan zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni azkurkum." Berzikirlah kalian kepada aku. Ya, ingatlah kepada aku, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang betapa zikir adalah amal soleh yang memiliki pahala besar. Beliau bersabda, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa ardhaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, maukah kalian aku beritahukan tentang satu amalan yang paling baik di antara amalan-amalan yang lain? Wa ardhaha 'inda malikikum, dan yang paling diridhai oleh Tuhan kalian, dan yang paling menjadikan kalian tinggi derajatnya. Tuh, bayangkan, amalan yang paling afdal, yang paling diridhai oleh Allah, dan yang paling menjadikan derajat kita itu tinggi. Kemudian kata Nabi SAW, wa khairun lakum min i'ta'i dhahabi wal wariq, dan amalan ini lebih baik daripada kalian bersedekah dengan emas ataupun perak. Ada yang pernah sedekah dengan emas di sini? Sedekah kita biasanya 1.000 atau 2.000 Pak ya, cukup ya. Ini bersedekah dengan emas.
dengan perak, ternyata tidak bisa mengalahkan amalan ini. Wa min antalqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan amalan ini juga mengalahkan amalan berupa kalian berjihad menghadapi musuh, kemudian musuh menebaskan pedangnya ke leher kalian dan kalian menebaskan pedang kalian ke leher musuh. Ini juga nggak bisa dikalahkan dengan amalan yang satu ini. Ini luar biasa ya ikhwan, bagaimana Nabi SAW membuat sebuah narasi, membuat sebuah diksi, mau menjelaskan satu amalan soleh yang sangat besar, bahkan mengalahkan jihad. Maka para sahabat pun bertanya, wa ma dzaka ya Rasulullah, amalan apa itu wahai Rasulullah yang bisa mengalahkan itu semua? Maka Nabi mengatakan, zikrullah, berzikir kepada Allah. Ya, sehingga berzikir adalah amalan yang sangat agung yang dilakukan oleh lisan. Ya, apalagi kalau kita lihat ya hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaan zikir-zikir tertentu, maka kita dapatkan keutamaannya sangat banyak sekali. Di antaranya sabda Nabi SAW, beliau mengatakan kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan hari kiamat kelak, dan sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Sangat mudah. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Berapa detik kita baca itu? Mungkin 2 detik, 3 detik. Efeknya apa? Allah mencintai kita, timbangan amal soleh kita di hari kiamat akan menjadi berat dengan kalimat tersebut. Ya, sehingga ini adalah di antara keutamaan-keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara amalan lisan juga yang memiliki pahala besar adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Ya. Nabi SAW pada saat datang ke kota Madinah, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, beliau asalnya adalah seorang Yahudi, seorang tokoh ulama Yahudi. Tapi dia adalah tokoh ulama Yahudi yang ingin mencari kebenaran. Pada saat Nabi SAW datang, Abdullah bin Salam mengatakan, pada saat aku melihat wajah Nabi, alimtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzib. Pada saat aku melihatnya, maka aku melihat wajah beliau bukan wajah seorang pendusta. Lihat, jadi Nabi SAW dari tampilannya aja itu terlihat bahwa beliau itu menyenangkan, tersenyum, wajahnya berseri. Dan ini yang harus kita contoh dari Nabi SAW. Ya, semakin kita semangat untuk menjalankan sunnah Nabi, maka seharusnya kita memiliki tampilan yang pada saat orang lain melihat kita, dia tahu bahwa kita dalam kondisi menyambut orang tersebut. Ini yang dirasakan oleh Abdullah ibn Salam. Dia orang Yahudi, bertemu dengan Nabi, dia melihat wajahnya wajah orang baik ini. Gak mungkin dia seorang pendusta. Kemudian kata Abdullah ibn Salam, dan perkataan yang pertama yang aku dengar dari Rasulullah adalah ayyuhan nas. Apa ucapannya? Ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia, tebarkanlah salam. Allahu Akbar. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi. Wa at'imut ta'am, dan sebarkanlah makanan, berikanlah makanan kepada orang-orang. Wa sallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari pada saat orang-orang terlelap tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dalam kondisi selamat. Ya. Subhanallah, ujungnya semuanya pakai mim ya. Yang meriwayatkannya adalah sahabat Abdullah bin Salam. Nabi mengatakan afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Dan yang meriwayatkan hadisnya siapa? Rawahu Muslim. Ujungnya semuanya mim ya. Gampang dihafal ya. Ini saya hafal hadis ini dari SMP ya. Karena mudah untuk dihafal. Intinya adalah bahwa lihat bagaimana Nabi SAW menganjurkan penduduk Madinah, orang-orang Ansor, pada saat pertama kali Nabi datang, yang pertama kali Nabi perintahkan adalah sebarkan salam.
Ya, sehingga mengucapkan salam, menyebarkan salam ini adalah sunnah. Dan diantara hal yang penting untuk difahami juga adalah bahwa kita mengucapkan salam itu kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang kita tidak kenal. Ya, Nabi SAW mengatakan inna min asyratis sa'ah at-taslimul khassah. Sesungguhnya diantara tanda-tanda hari kiamat adalah orang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Yang nggak kenal dia nggak ucap salam. Bahkan sebagian orang dia mengucapkan salamnya kalau cuma masuk ke rumahnya aja, Pak. Kalau masuk ke rumah salam. Kalau ketemu sama orang nggak salam. Apalagi masuk supermarket ya. Ada yang mengucapkan salam? Ada. Kalau di negara-negara Arab, Pak, sangat lumrah sekali seseorang mengucapkan salam. Masuk ke toko, assalamualaikum. Masuk ke supermarket, assalamualaikum. Ke pasar sama pedagangnya kita assalamualaikum. Ya, pengalaman kami seperti itu ya. Pada saat sudah terbiasa seperti itu, kemudian kita pulang ke Indonesia, masuk supermarket, assalamualaikum. Nggak dijawab ya. Dijawabnya silahkan belanja ya. Ya, sehingga maksudnya adalah ini merupakan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk menebarkan salam, dan itu termasuk dari ucapan lisan. Kemudian yang terakhir, di antara amal soleh yang dilakukan oleh lisan juga adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada perkataan yang lebih baik, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada orang yang berdakwah kepada Allah. Kemudian dia melakukan amal soleh dan dia menyatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk dari kalangan orang-orang yang berserah diri, yaitu kaum muslimin. Barakallahu fikum ikhwah sekalian dan akhwat sekalian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat agar kita lebih mengetahui tentang bahaya lisan dan apa yang seharusnya dimaksimalkan dan dilakukan oleh lisan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.